Fondi, tim pengembang proyek tugas akhir yang berfokus dalam pembuatan website UMKM. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan laporan website dan demo website untuk klien kami, yaitu Toko Kue Mini. Berikut adalah presentasinya. Di sini kami akan mempresentasikan yang pertama, deskripsi produk, kemudian proses pembuatan, kemudian hasil produk dan manfaat, dan yang terakhir adalah bukti produk. Yang pertama itu ada deskripsi produk. Toko Kue Mini adalah sebuah platform e-commerce berbasis website yang menyediakan layanan pemesanan kue secara online, khususnya kue ulang tahun dan kue spesial yang berukuran mini. Website ini dibuat dengan tujuan memberikan pengalaman belanja yang praktis, cepat, dan menyenangkan, terutama bagi mereka yang ingin merayakan momen spesial tanpa perlu repot keluar rumah. Dengan tampilan yang menarik dan mudah digunakan, Toko Kue Mini menjadi solusi ideal bagi anak muda yang ingin memberikan kejutan manis untuk keluarga yang ingin berbagi kebahagiaan, pasangan yang ingin merayakan hari-hari penting, hingga anak-anak yang sedang merayakan ulang tahun. Semua bisa dilakukan dalam satu platform, cukup klik, pesan, dan biarkan manisnya datang ke pintu Anda. Selanjutnya, ada fitur utama dari website ini adalah katalog kue yang interaktif, yaitu menampilkan berbagai pilihan kue mini secara lengkap dengan foto, deskripsi rasa, dan varian ukuran. Pengguna dapat dengan mudah menjelajah dan memilih kue favorit mereka. Yang kedua itu ada pemesanan online yang praktis. Website kami menyediakan formulir pemesanan yang simpel dan ramah pengguna, sehingga pelanggan dapat memesan kue mini favorit mereka dengan mudah. Yang ketiga itu ada testimoni dan rating dari pelanggan. Menampilkan ulasan dari pelanggan sebelumnya sebagai referensi rasa dan kualitas, meningkatkan kepercayaan calon pembeli baru. Kemudian yang keempat ada responsif, yaitu tampilan website yang optimal di semua perangkat, baik di desktop maupun smartphone, agar pengalaman pengguna tetap nyaman. Baik, untuk selanjutnya adalah identifikasi masalah. UMKM Toko Kue Mini mengadaptasi beberapa kendala dalam pengelolaan dan pengembangan bisnisnya, terutama dalam hal pemasaran dan pelayanan konsumen. Saat ini, Toko Kue Mini belum memiliki platform digital yang dapat dimanfaatkan untuk promosi dan pemesanan produk secara informasi terkait produk, harga, serta layanan masih disampaikan secara manual, sehingga membatasi jangkauan konsumen yang dapat dijangkau. Selain itu, proses pemesanan dan transaksi masih dilakukan secara konvensional yang berpotensi mengurangi efisiensi operasional dan menyulitkan pengelolaan pesanan dalam jumlah yang banyak. Minimnya visibilitas bisnis di ranah digital juga menjadi tantangan dalam meningkatkan daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas. Tujuan perancangan Toko Kue Mini bertujuan untuk menghadirkan solusi digital berupa website bisnis yang dapat membantu Toko Kue Mini ini meningkatkan efektivitas promosi dan efisiensi pelayanan pelanggan. Website ini dirancang untuk menyajikan informasi produk, harga, serta promosi secara terstruktur dan mudah diakses oleh semua kalangan konsumen. Selain sebagai media informasi, website ini juga akan menyediakan sistem pemesanan online yang praktis dan efisien, sehingga mempermudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi. Dengan kabinet digital ini, diharapkan Toko Kue Mini ini dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, serta memperkuat identitas brand di era digital. Kemudian ada proses pembuatan. Di sini ada penyelesaian tim, di mana yang pertama ada saya sendiri, Desi Mulani. Saya sebagai front-end developer dan juga back-end developer. Kemudian ada Dimas Abdiu sebagai UI UX designer dan juga perancang flowchart. Kemudian ada Dinda Aulia Nurisa sebagai UI UX design dan juga pembuat poster. Kemudian ada Dimas Sabila sebagai UI UX designer dan juga perancang buku panduan. Dan yang terakhir ada Eka Yusadiska sebagai pembuat laporan dan juga perancang IRT. Dalam perjalanan proyek ini, kami menyusun tim secara strategis dengan mempertimbangkan keahlian, pengalaman, dan juga semangat kolaboratif dari setiap anggota. Setiap peran diisi oleh individu yang kompeten
di bidangnya, mulai dari perencanaan, desain, pengembangan, hingga strategi pemasaran. Dengan pembagian tugas yang jelas dan komunikasi yang terbuka, kami memastikan setiap proses berjalan efektif dan juga efisien. Selanjutnya ada tools yang digunakan untuk pembuatan proyek kami. Yang pertama adalah Visual Studio Code. Visual Studio Code digunakan untuk mengembangkan dan mengelola kode website toko kue kami. Terus ada MySQL yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data seperti produk, stok, pelanggan, dan pesanan pada website toko kue. Terus ada Figma digunakan untuk membuat desain termuka website toko kue seperti tampilan halaman pertama dan yang lainnya. Terus selanjutnya ada Miro digunakan untuk merancang alur kerja dan awal website toko kue seperti mind mapping, wireframe, dan flowchart. Terus ada Canva digunakan untuk membuat poster untuk promosi visual dan bukan website toko kue kami. Dan ada Microsoft Word digunakan untuk membuat dan menyusun laporan proyek website toko kue secara rapi. Yang selanjutnya ada pengumpulan produk. Pengumpulan produk yang pertama itu ada mudah digunakan, desain website user friendly dengan navigasi dan sederhana sehingga mudah diakses oleh semua kalangan. Yang kedua ada proses pemesanan praktis. Pelanggan dapat memesan kue dengan cepat hanya dalam beberapa klik tanpa perlu datang ke toko langsung. Yang ketiga ada review dan testimoni pelanggan. Terdapat fitur ulasan dari pelanggan yang membantu calon pembeli dalam memilih produk terbaik. Yang terakhir ada informasi lengkap dan menarik. Selain menjual kue, website juga menyediakan informasi menarik seputar kue seperti resep kue, rekomendasi kue, atau sejarah kue. Yang selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama ada bagi guru, yaitu memudahkan guru dalam memberikan contoh nyata penerapan teknologi dalam usaha. Lalu yang kedua ada mendukung proses pembelajaran berbasis proyek. Guru dapat membimbing siswa dalam mengembangkan keterampilan praktis melalui proses nyata. Yang kedua ada bagi peserta, didik, dan orang tua. Menambah wawasan tentang pemasaran dan manajemen usaha kuliner. Melatih keterampilan dalam pembuatan website dan pengelolaan bisnis online. Yang ketiga, memudahkan orang tua dalam membeli kue secara online tanpa harus datang ke toko langsung. Yang keempat, memberikan inspirasi bagi orang tua untuk memanfaatkan teknologi dalam bisnis keluarga. Yang ketiga ada manfaat bagi sekolah, yaitu meningkatkan citra sekolah, menarik minat calon siswa baru, dan sekolah dapat membangun hubungan lebih luas dengan industri. Baik, kemudian potensi pengembangan produk. Dengan memanfaatkan teknologi digital, toko kue mini memiliki peluang besar untuk memperluas jangkauan pasarnya dan meningkatkan efisiensi operasional. Pembuatan website dapat menjadi solusi strategis untuk memperkenalkan produk secara lebih luas, memberikan kemudahan dalam proses pemesanan, serta membangun interaksi yang lebih baik dengan pelanggan. Melalui platform digital, informasi mengenai produk, harga, promo dapat diakses kapan saja oleh konsumen, sehingga mendukung peningkatan penjualan. Selain itu, kehadiran log informatif di dalam website juga dapat memperkuat identitas brand serta menciptakan engagement dengan audiens. Langkah ini berpotensi mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di era digital. Kemudian ada bukti produk, di mana produknya itu berupa website yang akan kami demokan. Yang di sini yang pertama itu ada halaman login dan juga halaman daftar. Karena di sini kita udah punya akun, jadi kita langsung saja ke halaman masuk. Kita langsung isi. Ini berhasil masuk. Di sini yang pertama itu ada halaman janda yang berisi tentang informasi singkat mengenai toko kue mini ini. Di sini ada produk populer, ada 3 jenis, ada bentuk cake, egg, dan juga cake. Kemudian ini ada review dari pengguna tentang website kami dan juga toko kami. Dan yang terakhir ada lokasi di mana toko kue mini itu berada.
kami, di mana halaman ini itu berisi tentang informasi lebih lengkap mengenai toko kue mini ini. Ada keunggulan, kemudian ada juga pertanyaan yang sering ditanyakan. Kemudian kita langsung ke halaman produk. Di sini berisi semua produk yang dijual oleh toko kue mini. Nah, di sini ada beberapa kategori, ada bento, ada cake, cake. Di sini kita juga bisa, kalau misalnya kita mau membeli dari harga murah tinggi itu ada, kemudian dari tinggi ke murah itu, dari mahal ke murah itu juga ada. Kemudian di sini ada halaman blog yang berisi artikel-artikel seputar tentang kue. Di sini kita juga bisa membaca blog ini. Misalnya kita akan membaca roti dan kenangan. Nah, di sini kita juga bisa menyukai blog ini. Kemudian kita juga bisa komen. Bisa kita komen ya. Nah, itu udah dikirim. Kita juga bisa pergi, tinggal kita saling link aja terus kirimkan ke orang yang ingin kita kirim. Nah, di sini kita juga ada pencarian kata. Misalnya kita mau nyari roti, maka kata yang roti itu akan muncul tulisan pinggirnya. Kemudian kita akan mencoba membeli produk di website ini. Misalnya kita akan membeli ini, kemudian ini, kemudian itu aja. Nah, di sini ada tanggal 5. Tadinya nggak bisa karena produk itu tuh udah ada di panjang, jadi ada notifikasi kalau produk itu nggak bisa ditambahin ke keranjang. Kita juga bisa menghapus kalau misalnya kita nggak jadi beli. Nah, ini udah berhasil. Terus kita buka lagi dan produk aja. Nah, kita bisa nambahin. Misalnya kita mau beli 2, ada tambah. Ini juga bisa. Ini kita langsung isi data diri kita, kemudian kita bayar. Di sini ada link untuk melakukan pembayaran. Kita tinggal klik. Nah, di sini ada tulis jumlahnya, nama lengkap, telepon, dan juga emailnya. Kita lanjut. Kita mau pakai BNI aja. Kita salin, terus kita ke simulator. Karena ini baru simulator ya. Dan kita salin, bayar, ya. Terus kita cek status di sini. Nah, ini pembayaran sudah berhasil. Kemudian kita ke halaman ini lagi. Nah, di sini keranjangnya udah kosong. Tinggal kita selesai informasi ini. Kemudian di sini ada 2 sisi pengguna ya, jadi ada dari klien dan juga ada dari admin. Nah, kita akan mencoba fitur adminnya itu. Di sini ada dashboard. Ada yang pertama itu kita bisa menambahkan produk. Misalnya kita akan menambahkan produk ini. Kategori dan dompet, bukan dasar. Keterangannya produk. Terus kita bisa pilih seperti ini.
produk berhasil, kita bisa ngecek di sini. Nah, ini udah kita tambahkan. Terus di sini juga kita bisa mengedit, terus juga hapus semua produk yang ada di toko ini. Ntar kita akan hapus. Ini juga bisa diedit, ntar harganya mau dicari. Ini juga kita bisa mencari produk yang kalian ingin. Udah muncul. Ini juga ada semua user yang udah terdaftar di sini. Kita juga bisa menjadikan pengguna ini admin. Misal kita akan menjadikan ini juga. Udah. Kemudian di sini juga ada, kita bisa menambahkan blog dan juga ini ada kelola blog. Sama seperti yang kelola produk, di sini juga bisa mengedit dan juga menghapus. Setelah semua fitur kita coba, kita juga bisa ada fitur logout, dimana kita mengakhiri semua aktivitas di website ini. Kita langsung logout aja. Dan baik, sekian untuk demo website dan presentasi laporan. Bila ada pertanyaan, boleh silakan ditanyakan. Pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alexa. Saya mau tanya, kira-kira kalau berbisnis itu butuh waktu berapa lama ya dari awal buat sampai selesai? Jadi berapa lamanya itu kurang lebih 2 bulan ya. Dimana bulan pertama itu kita membuat kelompok, terus di situ ada pembagian tugas, terus menentukan ide, kemudian menentukan mau klien yang mana. Setelah kita menemukan itu semua, kita langsung ke tahap desain. Nah di situ kita membuat halaman dan data kami dan lain-lain. Setelah itu selesai, kita langsung ke pengembangan di Visual Studio. Tanya pertama kalau saya ada fakta kita untuk pertanyaan biasa itu inspirasi kalian membuat website ini tuh dari mana ya? Soalnya biasanya tuh lebih banyak yang bikin website terpakai, jadi lebih banyak website kita roti gitu. Boleh dijawab? Makanya sini jawab dari Alexa. Jadi kenapa kita memilih website ini, karena kita itu dari kita sendiri itu suka manis dan kita itu langganan di toko ini. Jadi kita berinisiatif untuk bekerja sama dengan toko kue mini ini. Gitu. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ini bertanya, kenapa saya Alexa Cecilia? Aku pengen tanya itu kendala kalian dalam buat website ini tuh apa aja dalam Izin jawab buat Alexa. Untuk kendalanya itu lumayan fenomenya bermacam-macam ya. Itu terkadang dia ada errornya, terus kadang tuh desainnya tuh kita susah nyocokin buat dari desain ke codingannya. Jadi tuh kita ya ada agak berubah desain sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kayak ya emang banyak revisi. Terus yang paling banyak kendalanya ya pastinya error, dan mungkin untuk ini sih kendalanya itu waktu itu kita agak sedikit miskom waktu di desain itu kita terlalu lama waktunya, jadi kayak ya terlalu lama di desain, jadi untuk waktu modenya itu terlalu sedikit atau singkat. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin itu saja untuk demo website dan presentasi laporan dari tim pengembang 4D. Mohon maaf bila ada tutur kata dan kesalahan dalam mempresentasikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.